Halo pemirsa setia Kabar Nusantara, kami kembali menyapa Anda. Tentunya kali ini kita akan berdiskusi mengenai salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan, yakni mengenai ada forum internasional yang akan digelar di Indonesia. Lagi-lagi Indonesia menjadi tuan rumah untuk forum internasional. Kali ini mengenai World Water Forum atau biasa kita sebut WWF. Dan untuk membahas mengenai forum ini sudah kami hadirkan narasumber terpercaya, yakni Bapak Fadlizon. Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih Mbak Eliza. Sudah bergabung ke studio TV Parlemen, dan pemirsa tentu kita tahu bahwa Pak Fadlizon ini merupakan ketua dari BKSAP DPR RI, mewakili dapilnya Jabar 5 dari fraksi Gerindra. Bapak, kalau kita membahas mengenai World Water Forum, mungkin masyarakat di sini juga mungkin pemirsa juga masih banyak yang awam atau mungkin berpikiran sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kondisi air global. Kalau kita kan lihat Water Forum, sampai diadakan diskusi atau forum internasional mengenai air. Apa sebenarnya Pak? Terima kasih Eliza. Jadi World Water Forum ini memang bukan satu forum baru. Kenapa diselenggarakan World Water Forum? Karena memang ada masalah dengan air. Ada persoalan dengan water security kita. Jadi kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya masalah air ini adalah masalah yang sangat serius. Karena air ini merupakan persoalan sumber kehidupan. Ya. Dan ada sekarang ini 2 miliar populasi dunia yang tidak mendapatkan akses kepada air minum. Kemudian separuh dari populasi dunia itu tidak mengalami kelangkaan air. Jadi water scarcity. Jadi persoalan air ini adalah persoalan serius. Bahkan di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals nomor 6, itu ada tentang clean water and sanitation atau air bersih dan sanitasi. Jadi ini masih menjadi persoalan. Dan karena itulah kemudian selalu diselenggarakan World Water Forum ini, apalagi sekarang dalam satu konteks yang lebih besar, yaitu perubahan iklim, climate change. Air ini dimasukkan menjadi salah satu pokok persoalan yang harus mendapatkan perhatian dari seluruh komponen masyarakat. Multi-stakeholder, multi-pihak. Dalam hal ini adalah pemerintah, parlemen, dan civil society atau masyarakat pada umumnya. Sehingga World Water Forum yang diselenggarakan oleh World Water Council atau Dewan Air Dunia, ini dalam rangka untuk menjadikan persoalan air ini persoalan politik. Persoalan yang menjadi perhatian bagi dunia internasional dari seluruh pihak, ya. Dan ini lintas politik, lintas kepentingan, bahwa kita harus menjaga air ini bersama-sama. Dan tentu saja membawa best practices dari masing-masing negara. Local content, kearifan lokal, dan Indonesia menjadi tuan rumah, saya kira ini juga menjadi satu etalase bagi kita bahwa kita juga mempunyai best practices atau praktek di dalam persoalan air ini yang bisa kita share kepada dunia. Misalnya di Bali itu ada Subak, sistem perairan Subak gitu ya, yang saya kira itu kan sangat kental dengan kearifan lokal. Bagaimana menjaga air itu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian juga di sebagian besar wilayah kita, di Jawa Barat dan di wilayah-wilayah lain, banyak masyarakat yang sangat mempercayai dan juga mempraktekkan bahwa untuk menjaga air itu kita harus banyak menanam pohon. Terutama pohon-pohon yang menyerap air. Misalnya adalah pohon bambu. Nah, pohon bambu ini menyerap air, bahkan bisa menciptakan mata air. Ya, di samping menjaga misalnya daerah-daerah aliran sungai, perbatasan sungai supaya tidak terjadi erosi dan lain-lain. Tapi misalnya tanaman bambu sendiri yang ini kan giant grass ya, yang banyak sekali di Indonesia, varietasnya itu bisa sampai 150 varietas, itu bisa menyerap air dan menciptakan. Bahkan
satu rumpun bambu itu bisa memberikan oksigen untuk 2 orang. Oke, berarti nanti itu juga termasuk dalam topik diskusi di dalam Ya. WWF ini ya Pak ya. Dan kalau misalnya tadi Bapak sebut ini kan kita mengundang banyak parlemen dan juga negara dari World Water Council, pemirsa yang juga jadi dewan dari forum air di dunia. Nah, Indonesia ini kan Pak untuk menjadi tempat WWF ke-10. Ini saya baca juga ini berdasarkan hasil vote di mana Indonesia juga mengajukan diri. Sebenarnya Pak, dari banyaknya kesempatan yang dimiliki Indonesia untuk menjadi tuan rumah dari berbagai forum internasional, bukan kali pertama Indonesia jadi tuan rumah. Apa sih Pak manfaatnya buat Indonesia? Iya, kita ini kan negara besar, negara G20, negara demokrasi, boleh dibilang dengan praktek demokrasi itu ketiga terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita sekarang ini sekitar 280 juta, jadi kita ini harus hadir di dunia ini untuk mempengaruhi juga, jangan jadi follower tapi juga jadi leader. Terutama isu-isu seperti air dan isu-isu lain yang saya kira sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, ya harusnya kita memberikan satu tempat event yang memang kita share value kita. Oke. Ya seperti tadi yang saya bilang, kearifan-kearifan lokal yang kita punya itu justru bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi inspirasi juga bagi dunia. Dan saya kira dengan cara begitu ini juga bagian dari diplomasi kita, bagian dari kontribusi kita bagi bagaimana kita melakukan pengamanan terhadap air sehingga bisa sustainable, bisa berkelanjutan supaya air ini ya sesuai dengan tema dalam diskusi parliamentary meeting on the occasion of 10th World Water Forum atau pertemuan parlemen dari World Water Forum yang ke-10 ini kan temanya itu adalah mobilizing parliamentary action on water for shared prosperity. Artinya bagaimana memobilisasi aksi atau peran parlemen dalam konteks bagaimana menjadikan air ini bagi kesejahteraan bersama. Nah, ini yang saya kira sangat penting. Dan kita sekarang mengalami lihat perubahan iklim ya. Tahun lalu kita mengalami El Nino, pemanasan global, bahkan hari-hari ini kita ada yang namanya heat wave di Asia Tenggara. Di beberapa negara Asia Tenggara nih seperti Malaysia, Thailand, Singapura bahkan bisa mencapai lebih dari 40 derajat. Wow. Gitu ya. India ini ada heat wave. Berarti nanti di dalam forum ini bukan hanya soal air, tapi juga climate change juga akan dibahas ya Pak? Ya, karena ini tidak bisa dipisahkan. Ya, salah satunya kalau kita nanti mengalami kesulitan terhadap air, ya air baku, fresh water, belum lagi nanti air minum yang memang drinkable, itu tentu ini akan menjadi masalah besar bagi dunia. Kita lihat ya sekarang bagaimana kesulitan ya. Ini yang dibikin, bukan yang dibikin oleh manusia. Jadi ini yang dibuat oleh memang alam. Tapi dalam satu proses yang panjang karena kelakuan kita sendiri gitu ya. Tidak menjaga lingkungan, mungkin membabat hutan, dan juga tidak memperhatikan emisi gas dan lain-lain ya. Sehingga ada kenaikan suhu di planet bumi kita naik terus. Ya, ini yang berusaha kita kontrol dan harus kita kontrol bersama. Karenanya parlemen juga ikut berpartisipasi di dalam setiap kegiatan, misalnya konferensi untuk climate change, UNFCCC ya, COP26, COP27, COP28, kemarin juga yang ada di Dubai. Kita BKSAP selalu hadir mewakili DPR RI, mewakili Indonesia. Dan kita cukup aktif di dalam forum-forum tersebut juga untuk menyuarakan bagaimana Indonesia melihat ini dan komitmen kita juga komitmen bersama. Oleh karena itu juga kepada masyarakat ini perlu ada literasi, perlu ada edukasi, ya, sehingga ini menjadi persoalan bersama kita, persoalan air ini juga. Ternyata WWF bukan hanya membahas soal air pemirsa, tapi juga bagaimana mitigasi bencana juga termasuk berarti ya Pak, konservasi dari airnya. Nah ini dikabarkan kalau kita akan mengadakan World Water Forum ini di Nusa Dua Bali dari tanggal 18 Mei hingga 25 Mei 2024. Nah kira-kira Pak, apakah boleh masyarakat awam, mungkin ada masyarakat di sekitar Bali itu boleh join gitu Pak untuk ikut acaranya? Jadi sebenarnya
Kalau dari sisi forum itu cukup banyak parallel session ya. Jadi ada yang kelompok pemerintah, ada yang kelompok parlemen, ada yang kelompok civil society. Oke, berarti Jadi, bisa ikut Jadi ikut ya. Setahu saya waktu presiden dari World Water Council hadir bersama waktu itu Kementerian PUPR Pak Basuki itu menyampaikan yang hadir itu bisa puluhan ribu orang di situ. 50 ditargetkan 50.000 Pak. 50.000 orang. Jadi tentu akan banyak termasuk yaitu karena ini pendekatannya itu multi stakeholder semua. Ya pemerintah tentu perannya sangat penting sebagai eksekutif, parlemen di dalam membuat regulasi, budgeting dan pengawasan ya sesuai dengan fungsinya, dan civil society. Ya core-nya ini adalah masyarakat sebenarnya. Jadi tentu partisipasi itu udah pasti. Oke, justru core-nya ada di civil society ya betul. Pak. Dan pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana persiapan dari World Water Forum dan akan apa saja yang dibahas. Usai jeda, tetap di Kabar Nusantara. Pemirsa, kembali di Kabar Nusantara dan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang World Water Forum ini. Masih bersama dengan kami ada Bapak Fadlizon. Bapak, tadi kita sudah membahas apa sebenarnya yang melatar belakangi bagaimana kondisi dunia dan bagaimana pentingnya pembahasan mengenai air untuk keberlangsungan hidup kita. Dan kita kan memang tahu Pak, kalau air itu kan memang kebutuhan dasar dan tidak bisa disubstitusi gitu ya Pak. Jadi memang sangat penting untuk kita bahas. Nah, nanti bagaimana nih Pak peran dari World Water Council atau negara-negara membahas mengenai air ini di WWF ini? Ya, dari sisi parlemen dulu ya, karena pertemuan parlemen sendiri kan berlangsung tanggal 19 sampai 21 Mei. Jadi di situ akan bicara ya, menurut konfirmasi sekarang ini sudah lebih dari 37 parlemen dunia yang akan hadir. Karena kami kan bekerja sama dengan Interparliamentary Union atau organisasi parlemen dunia. Kita berharap lebih dari 50 yang hadir karena ini masih sampai tanggal 15 Mei deadline-nya. Nah, akan ada sejumlah sesi di situ pleno-pleno tentang diskusi parlemen ya, misalnya access to water and sanitation, a deal breaker for achieving sustainable development. Ini pleno pertama itu tentang akses kepada air dan sanitasi. Jadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Kemudian pleno kedua itu tentang innovative practices for inclusive and equitable access to water. Jadi inovasi-inovasi dan juga kegiatan yang bisa menjadikan kesetaraan di dalam akses kepada air ini. Kemudian juga ada misalnya tema tentang water at the heart of climate action. Jadi air ini sebagai bagian utama dari aksi perubahan iklim. Lalu water diplomacy, cooperation and science for peace. Jadi ini juga diplomasi air, kerjasama, dan juga ilmu pengetahuan untuk perdamaian ya. Dan juga shared commitments on the global water agenda. Jadi komitmen-komitmen terkait dengan agenda global air ya, yang akan menjadi satu output atau deliverables dari kegiatan ini. Berarti ada 5 agenda yang akan dibahas parlemen dunia ya Pak setidaknya ya. Selain itu juga akan ada field visit ke mangrove di benua atau juga tempat-tempat lain yang bisa menjadi salah satu contoh misalnya Subak atau yang lain-lain. Ini adalah yang dibicarakan di dalam meetings, parliamentary meeting on the occasion of this World Water Forum gitu. Berarti nanti peran parlemen juga sangat penting di dalam karena forum kita kan ini dari ya sisi Pak? parlemennya ya. Iya, betul. Ada yang dari eksekutif, ada yang dari civil society, tapi ya ini memang harus ada saling keterkaitan, ada irisan, ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Ini bukan persoalan hanya satu pihak, tidak bisa hanya pemerintah sendiri, tidak punya
hanya parlemen sendiri atau civil society. Karena tadi Bapak sebut stakeholder. multi stakeholders, betul Pak. Nah, dari parlemen sendiri apakah sudah ada mungkin Pak inovasi yang mungkin kira-kira nanti akan disampaikan dalam ini? Ya, kalau parlemen kan sesuai dengan tugas parlemen. Ya, dalam hal ini adalah menyiapkan undang-undang, regulasi terkait ini. Dan kita juga harus beradaptasi dengan perkembangan terutama climate change ini, regulasi seperti apa ke depannya untuk menjaga air kita, untuk water security kita. Di samping itu juga dalam persoalan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh eksekutif dan juga soal budgeting. Ya, termasuk misalnya akses kepada air bersih, air minum, dan ketersediaan air baku supaya selalu available. Nah, karena dari data yang ada, ya, kalau kita melihat datanya itu masyarakat kita ya di Indonesia ini menurut surveillance kualitas air minum rumah tangga di Indonesia itu baru 11,4% masyarakat yang menggunakan air ledeng perpipaan. Kita memang tidak mempunyai masalah dengan air bersih, air minum ya, karena ada sumber-sumber non-pipa seperti air sumur, depot air minum, sumur gali, ya, kemudian juga air kemasan dan lain-lain. Dan sejauh ini, tapi di berbagai belahan dunia itu banyak masalah. Dan kalau kita lihat juga dari data yang ada secara global ini, hanya 0,5% air di bumi yang usable. 0,5% yang bisa digunakan dan merupakan available fresh water, artinya air baku yang memang bisa digunakan. Bisa langsung digunakan, benar Pak. Dan dengan meningkatnya iklim, suhu ya, akibat perubahan iklim, dan juga makin seringnya banjir dan kekeringan, ini memperparah juga polusi air dan sebagainya. Tentu ketersediaan yang 0,5 ini semakin sedikit. Semakin sedikit, benar Pak. Padahal bumi ini 80%-nya adalah air, tapi hanya 0,5 yang benar-benar siap untuk kita gunakan gitu ya Pak. Benar. Nah, juga Pak nanti selain itu, selain inovasi-inovasi yang mungkin sudah dipersiapkan dari sisi parlemen juga, nanti kira-kira Pak apa mungkin ada suatu kerjasama politik dengan negara lain atau bagaimana terkait dengan biar kita sama-sama komitmen nih, apalagi kan kita tahu Pak, mungkin saat ini memang Indonesia belum mengalami kesusahan, kondisi yang susah untuk air, cuman kan banyak negara-negara lain dan mungkin memang masih menjadi kerjasama yang baik, menjalin kerjasama yang baik dengan Indonesia. Bagaimana ini Pak? Ya, sebenarnya bukan hanya bilateral atau regional, tapi memang harus global. Jadi pendekatan masalah water security ini adalah pendekatan yang global. Jadi semua pihak harus mempunyai satu kesadaran yang sama karena air ini adalah harus bisa menjaganya, ketersediaan tadi air bakunya itu. Karena kalau ketersediaan air bakunya cukup ya untuk minum, untuk air bersih dan juga untuk keperluan-keperluan lain, untuk irigasi semuanya bisa tersalurkan dan itu kaitannya dengan nanti pangan, energi, ya, dan ini menyangkut keberlangsungan hidup manusia, ya. Jadi semakin kita bisa menjaga air, kita akan semakin bisa menjaga keberlangsungan hidup manusia, gitu. Karena ini air itu adalah sumber kehidupan tadi. Oke. Kalau misalnya kita berbahas mengenai air sebagai sumber kehidupan, air yang tidak bisa digantikan ya Pak, substitusi. Apakah sejauh ini kan sudah yang ke-10 kalinya diadakan World Water Forum. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, apakah sudah ada aksi nyata yang mungkin bisa dilakukan Pak? Apalagi mungkin untuk negara-negara yang memang memiliki keterbatasan terhadap akses air bersih. Ya, saya kira pasti negara-negara yang mengalami scarcity atau masalah dengan air ya, keterbatasan air itu, mereka berusaha untuk memitigasi dengan berbagai macam cara gitu. Ada juga di Afrika misalnya kita membayangkan dari sumber-sumber air yang ada, dari sungai-sungai yang ada, bagaimana mereka bisa memelihara. Di Asia Tengah kita tahu juga bahkan ada danau seperti Ural ya, yang kemudian menjadi kering total. Yang tadinya tuh danau udah seperti lautan, tiba-tiba habis kering. Sampai sekarang tidak bisa dimitigasi. Jadi
kadang-kadang kita ini kan take it for granted. Nah, jadi setiap negara pasti punya pendekatan terhadap masalah-masalahnya yang spesifik dan berusaha saya kira untuk menjaga. Ini semuanya menurut saya sangat penting untuk kita jaga. Gitu. Yep. Dan kita menurut data juga udah banyak kehilangan sumber-sumber mata air. Di Indonesia nih Pak? Di Indonesia. Jadi salah satu caranya itu ya penanaman tadi. Menanam pohon, menanam bambu. Semakin banyak kita menanam pohon-pohonan, terutama bambu ya. Yang saya tahu dari ahli-ahli bambu kita. Bambu itu menyerap air dan bisa menciptakan mata air. Oke. Dan ternyata ini juga saya dapat informasi baru nih Pak. Ternyata pohon bambu bisa menjadi sumber oase baru untuk kita. Dan pemirsa, nanti kami akan membahas kembali mengenai bagaimana sebenarnya peran World Water Council ini dalam WWF ini untuk menjaga keberlangsungan dan untuk menjaga keamanan air dan juga kontinuitas air untuk keberlangsungan hidup manusia. Tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kabar Nusantara dan kita masih membahas mengenai Road to World Water Forum di Nusa Dua Bali pada 18 Mei hingga 25 Mei mendatang. Bapak, kalau kita bahas tentang WWF ini atau World Water Forum ini disebutkan akan ada beberapa isu penting yang akan dibawa. Salah satunya mengenai, beberapa diantaranya mengenai konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, dan juga mitigasi bencana alam. Kalau untuk Indonesia sendiri, atau mungkin nanti Bapak kan juga ikut sebagai perwakilan dari Parlemen Indonesia, apakah ada topik yang memang dikhususkan yang sesuai dengan kondisi Indonesia untuk dibawa ke dalam forum ini, Pak? Ya, saya kira yang akan ikut kita tekankan nih soal yang menjadi salah satu goal di dalam SDGs ya, yaitu air bersih dan sanitasi. Karena ini adalah satu komitmen bersama yang disepakati oleh seluruh dunia yang seharusnya bisa kita capai di 2030 ya. Agenda SDGs 2030. Jadi tahun 2030. Jadi menurut saya prioritasnya adalah air bersih dan sanitasi, ini penting. Terutama di negara-negara berkembang, di negara-negara selatan ya, Global South, ini masih mempunyai masalah dengan air bersih dan sanitasi. Karena air bersih dan sanitasi ini akan menjadi salah satu prasyarat bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Jadi ini ketersediaan ini. Ya tentu di samping nanti air untuk pangan, ya, artinya bagaimana irigasi, penataan irigasi, dan sekarang ini kan di dalam produksi pangan sudah dikenal yang namanya precision agriculture atau pertanian presisi yang penggunaan airnya pun sudah ditakar gitu loh. Jadi kalau misalnya satu tanaman itu perlu 1 gayung, ya dia kasih 1 gayung, jangan dikasih 1 ember gitu ya. Jadi dengan metodologi digital farming, smart farming, ini sudah mulai berkembang dan saya kira kita juga menuju ke sana gitu. Nah, kita berharap penggunaan air dengan bijaksana, termasuk ketika kita menggunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk mandi dan lain-lain, ini sudah ada satu lifestyle yang baru ya. Jadi inilah di samping yang tadi yang saya bilang utama, bagaimana air bersih dan sanitasi juga yang mengubah lifestyle kita supaya tidak membuang-buang air, ya take it for granted seperti itu. Ini yang saya kira ingin kita tekankan di dalam satu forum yang juga diikuti oleh semua pihak, ya, termasuk oleh civil society, oleh pemerintah dan lain-lain. Berarti ini penting sekali sebenarnya untuk pemirsa juga. Bagaimana pemirsa sebenarnya juga sangat penting ini mengambil peran penting untuk menjaga kondisi air global ke depannya seperti tadi Pak Fadli bilang, ini merupakan civil society ini jadi main juga ya Pak untuk menjaga keberlangsungan air kita. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat mengingat bahwa forum ini kan juga melibatkan tadi multi stakeholders. Bagaimana Pak? Jadi ini bukan hanya forum parlemen. Forum parlemen adalah bagian dari
World Water Forum, tapi ada parliamentary meeting on the occasion of 10th World Water Forum. Artinya salah satu paralel sesi, dan ini sesi yang penting supaya menciptakan satu awareness kepada parlemen juga sebagai pembuat undang-undang, pembuat regulasi, pengawas eksekutif, dan juga yang membuat budget bagi satu negara itu, bagaimana pentingnya persoalan air ini ke depan. Jadi ini harus dibawa sebagai satu persoalan politik air, ya, untuk water security kita. Dan dalam hal ini parlemen dengan network bekerja sama, BKSAP, DPR, ya, bekerja sama dengan Interparliamentary Union atau Organisasi Parlemen Dunia. Ini bagian dari parliamentary diplomacy, peran serta dan juga kontribusi kita bagi persoalan SDGs. Dan kebetulan memang focal point-nya ada di BKSAP gitu. Jadi goal nomor 6 ini tentang clean water, air bersih, and sanitation atau sanitasi, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Di samping goal-goal yang lain, kan ada 17 goals ya di dalam SDGs. Nah, ini goal nomor 6 ini harus menjadi perhatian kita. Dan dengan perubahan iklim yang sama-sama kita rasakan sekarang, ya, kalau kita lihat di berbagai belahan dunia kita merasakan, tadi di Asia Tenggara kita merasakan panas yang tidak pernah kita rasakan, heat wave. Di negara lain minggu lalu, ya, ada kunjungan kerja komisi misalnya satu itu, seminggu sebelumnya hujan salju sampai 40 cm di Finlandia. Tapi minggu depannya sudah 16-17 derajat. Jadi perubahannya itu sangat drastis, sangat ekstrim. Jadi kadang-kadang musim panas jadi dingin, musim dingin tiba-tiba hangat, ya, dan seterusnya. Jadi ini saya kira harus menjadi perhatian bersama supaya setiap orang mempunyai kontribusi sekecil apapun bagi bumi kita, bagi planet kita, dan dalam hal ini untuk forum di Bali, bagi air kita, yaitu sumber kehidupan kita. Jadi sekali lagi ini adalah forum multi pihak, semua pihak gitu ya. Parlemen, pemerintah, dan juga masyarakat. Dan kita berharap ada interaksi yang positif, interaksi yang kontributif dengan peran masing-masing tadi. Multi stakeholders, di mana mungkin kalau dari legislatif untuk penentu kebijakan anggaran dan juga undang-undang, seperti juga memang untuk akses air bersih masyarakat itu dijamin juga kan ya Pak, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, negara menjamin hak rakyat atas air bersih. Nah, kalau misalnya dari masyarakat sendiri, mungkin seperti tadi Bapak sampaikan, bagaimana untuk mengambil kontribusi sekecil apapun untuk menjaga keberlangsungan dari kemakmuran air yang ada. Contohnya mungkin tadi menanam pohon ya Pak, menanam pohon, untuk juga misalnya tadi itu bambu tadi ya Pak ya? Iya, menanam bambu, menanam pohon-pohon yang bisa menyerap air, jambu air, ada karet kebo itu, karet munding, ada beberapa pohon-pohon cukup banyak. Mungkin masyarakat juga bisa mendengar bahwa sebenarnya hal sekecil itu juga bisa membantu untuk menjaga melestarikan alam dengan menjaga air kita juga. Pak, sejauh ini udah bagaimana ini persiapan untuk di Nusa Dua Bali dari sisi parlemennya, apa sudah sejauh apa? Ya, dari sisi teknis saya kira sudah siap ya, tempat, venue, acara dan sebagainya, dan juga partisipasi sekarang sudah tercatat lebih dari 37 negara plus 4 organisasi internasional. Kita berharap nanti sampai deadline diharapkan lebih dari 50 negara yang akan hadir. Kemudian dari sisi substansi kita sudah menyiapkan juga substansi-substansi yang akan menjadi pembicaraan, masukan, exchange of best practices, ya, artinya pertukaran pengalaman dan apa yang dilakukan di berbagai negara dengan local wisdom yang ada, kearifan lokal yang penting yang bisa saling kita pelajari, dan terutama visi kita bersama gitu, bahwa kita harus menjaga air nih, water security, dan air ini bisa menjadi sumber untuk kemakmuran bersama gitu ya. Dan ini yang paling penting, shared prosperity. Oke, Bapak terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga nanti dalam pelaksanaan World Water Forumnya bisa menjadi wakil Indonesia
sukses acaranya ya Pak ya. Terima Dan kasih. tentu kita berharap pemirsa baru dari adanya World Water Forum ini, kita seperti temanya kali ini adalah Water for Shared Prosperity, air untuk kemakmuran bersama. Tentu kita berharap Bapak acaranya lancar, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, dan pemirsa tentu seperti tadi Pak Fadlizon sampaikan, kita bisa mengambil langkah sekecil apapun untuk bisa membantu menjaga keberlangsungan hidup kita melalui kemakmuran bersama melalui air. Tentunya saya Elisa Purba beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa dan sampai bertemu di kabar Nusantara selanjutnya. Sampai jumpa.